Arjuna sebenarnya sangat cemas, dikonsumsi oleh kegelisahan tanpa henti. Tapi dia tidak diragukan lagi bersedia menunggu penerimaan Sari. Namun, jika portal teleportasi akan terbuka, menandakan kepergiannya yang akan datang, dan Sari masih tetap tidak mau bersamanya, dia tidak akan ragu untuk membawanya dengan paksa. Dia memiliki tekad mutlak yang tidak tergoyahkan untuk memiliki wanita kecil ini. Prioritas langsungnya, oleh karena itu, adalah menggali gua yang cocok untuk mereka berdua dengan teliti. Ini sangat penting sehingga ayahnya, Budi, tidak akan meremehkannya karena tidak memiliki rumah yang layak. Dia akan dengan susah payah menggali gua yang benar-benar mewah untuk wanita kecilnya, bukti pengabdiannya. Sementara Arjuna dengan tekun terlibat dalam menggali gua baru, Bagus dan kontingen bawahannya berjalan dengan arogan menuju Gua Budi, kehadiran mereka sebagai provokasi yang disengaja. Apakah babi teror itu benar-benar duduk tepat di pintu masuk Gua Budi? Bagus menuntut Rudi, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dalam keserakahan. Rudi mengangguk dengan kepastian mutlak. Itu adalah kebenaran, pemimpin. Mereka bahkan memotongnya. Tampaknya binatang buas pengembara itu bermaksud menyimpan setiap potongannya untuk dirinya sendiri. Arjuna tampaknya telah pergi dengan terburu-buru, Bagus bergumam, dengan hati-hati, menyentuh pipinya yang bengkak, kemudian meludahkan mulut penuh darah. Sialan dia, ayo pergi dan reklaimnya, itu babi terorku, milikku dengan sah. Mendengar keributan yang meningkat di luar, Sari dengan hati-hati muncul dari gua dan melihat pemandangan yang mengkhawatirkan terbentang di depannya. Itu adalah Bagus ditemani oleh sekelompok binatang buas bawahannya dengan berani mengelilingi babi teror besar, jelas diambang mengambilnya. Berhenti di situ, Bagus. Aku menoleransi hinamu ketika kamu memberikan sisa-sisa kepada kami, tapi sekarang kamu dengan berani datang mencuri langsung dari ambang pintu kami. Apakah tidak ada hukum atau ketertiban yang tersisa di suku ini? Atau apakah kamu telah sepenuhnya meninggalkan semua kesopanan? Dihadapkan dengan pertanyaan marah Sari, Bagus tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, arogansinya tidak berkurang. Ini mangsaku, apakah kamu ingin mengonsumsi daging, wanita kecil? Kemudian menjadi wanitaku, dan aku akan dengan murah hati memberikanmu daging sekali setiap minggu. Sari mengejek dengan ejekan, apakah kamu tidak memiliki cermin? Atau mungkin kamu kurang akal sehat? Bagus sesaat terpana, terkejut oleh balasan yang menusuk. Dan kemudian realisasi perlahan dari makna menghina Sari menyinarinya, menyulut kemarahan yang ganas di dalam dirinya. Ini adalah kehormatan bahwa aku telah memilih untuk memperhatikanmu. Siapa lagi yang akan menginginkanmu? Ayam besi yang tidak berguna tanpa bentuk binatang buas. Dia kemudian berputar, berteriak pada bawahannya, apa yang kalian semua berdiri untuk? Cepat, ambil dia, tangkap dia sekarang. Melihat bahwa mereka akan menyita daging berharga, Sari merasakan lonjakan kecemasan putus asa. Kekuatan brute yang dia tahu benar-benar tidak akan bekerja melawan mereka. Memperhatikan luka yang tertunda di wajah Bagus, ide tiba-tiba menyala di pikirannya, dan dia dengan sengaja mengejeknya. Apakah kamu lupa begitu cepat bagaimana kamu memperoleh luka yang cukup khas itu? Wajah Bagus, bagaimanapun, tidak menunjukkan jejak ketakutan. Dia hanya menyeringai kembali. Jangan repot-repot mencoba menakut-nakutiku, wanita kecil. Binatang buas pengembara itu sudah pergi. Jika kamu berani menyentuh bahkan satu helai rambut pada babi ini, aku akan memanggilnya kembali untuk memukul sisi lain wajahmu, meninggalkannya simetris sempurna dengan lukamu saat ini. Sari secara instinktif melirik ke arah gua, berharap mukjizat. Bagus, mengamati gerakan halus Sari, dengan jelas mengingat teror mutlak benar-benar didominasi oleh Arjuna. Dia tanpa sadar mengambil langkah mundur dan kemudian melihat dengan tajam pada Rudi. Bukankah kamu secara eksplisit menyatakan bahwa dia sudah pergi, Rudi? Rudi tergagap defensif. Pemimpin, dia berbohong.
Binatang buas pengembara itu pasti tidak di gua mereka sekarang. Aku secara pribadi melihatnya pergi sebelumnya. Bagus merenungkan sejenak, menimbang risiko, dan kemudian memutuskan untuk mengambil kesempatan, yakin bahwa Arjuna memang tidak ada. Ambil babi teror, dia memerintahkan. Dan selanjutnya, ikat wanita ini dan seret dia kembali ke guaku juga. Sari, menyadari gravitasi situasi, tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Dia secara instingtif mundur beberapa langkah, kemudian berbalik dan berlari putus asa menuju keamanan yang dirasakan dari guanya. Bagus, melihat Sari berusaha melarikan diri, meluncur ke depan dengan kilauan predator di matanya, bertujuan untuk merebut dan mencegah pelariannya. Tepat saat tangan yang meraba itu akan melakukan kontak dengan Sari, kabur gerakan muncul. Sosok kuat menembak seperti kilat dan membentur dengan kuat ke sisi lain wajah Bagus. Dampak murni mengirim Bagus berputar dengan keras beberapa kali sebelum dia akhirnya berhenti dengan menggiling, benar-benar bingung. Wanitaku tidak boleh disentuh oleh tanganmu yang kotor, bajingan. Arjuna menggeram, suaranya gemuruh rendah dan berbahaya saat dia menatap dengan marah pada Bagus, matanya berkobar dengan amarah yang nyaris tidak terkendali. Pada saat itu, Arjuna, yang tiba tepat pada waktunya, dengan lembut mengumpulkan Sari ke dalam pelukannya, menundukkan kepalanya, dan kemarahan yang mendidih di matanya melunak, digantikan oleh kelembutan yang mendalam saat dia menatapnya. Aku benar-benar minta maaf, sayangku. Aku tiba terlambat, dia bergumam lembut. Sari menggelengkan kepalanya, senyuman kecil yang bersyukur menghiasi bibirnya. Tidak, kamu tiba tepat pada waktunya. Bagus terhuyung-huyung, dari pukulan kuat Arjuna, melihat bintang-bintang berputar di depan matanya dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sepenuhnya memulihkan inderanya. Saat mendengar kata-kata posesif Arjuna, dia benar-benar salah paham situasi. Pejuang, apakah wanita yang kamu sukai sebenarnya Sari? Ekspresi Arjuna langsung berubah gletser. Apakah kamu memiliki keberatan dengan itu? Kamu bajingan yang tidak signifikan. Bagus tidak mengantisipasi Arjuna menjadi begitu tidak mau berubah dan tidak mau berkompromi. Apakah kamu bahkan tahu mengapa dia disebut Sari? Dia mengejek, berusaha mengempiskan minat Arjuna. Itu karena dia tidak memiliki bentuk binatang buas sama sekali, dan dia sudah dewasa, anomali lengkap. Tapi dia juga tidak memiliki periode panas. Dia wanita yang tidak berguna yang tidak berarti apa-apa. Dia melanjutkan dengan jahat. Mereka yang memiliki bentuk binatang buas biasanya menggunakan bentuk binatang buas mereka sebagai nama keluarga mereka. Sebelum membangunkan bentuk binatang buas, catatan sejarah individu hanya satu karakter sebagai nama yang diberikan. Bagus menyelesaikan tirade kebenciannya dan kemudian menatap dengan penuh harap pada Arjuna, berharap reaksi. Mengapa dia memiliki ekspresi yang begitu acuh tak acuh di wajahnya? Arjuna, bagaimanapun, tetap tidak terpengaruh. Kehilangan sedikit kesabaran yang dia miliki untuk ejekan menyedihkan Bagus, Arjuna memberikan tendangan cepat dan kuat yang mengirim Bagus melayang dari balkon, terjun ke bawah dengan beberapa dentuman mengerikan ke dalam kekosongan di bawah. Menyaksikan adegan yang memuaskan ini terungkap, Budi merasakan rasa lega yang luar biasa membasuhnya. Lebih dari 1 dekade stres dan kecemasan yang terpendam hanya menguap ke udara tipis. Dia menganggap Arjuna dengan dukungan dan apresiasi baru yang besar. Setelah secara decisif menangani gangguan yang adalah Bagus, Arjuna berbalik, pandangannya sekarang menjadi dingin dan menusuk saat dia menatap Rudi dan bawahan yang tersisa. Tinggalkan babi teror tepat di mana itu, dan kemudian pergi dari pandanganku. Suaranya bergema dengan otoritas dan kekuatan yang tidak dapat disangkal, tidak meninggalkan ruang untuk argumen. Dengan pemimpin mereka yang secara spektakuler dikirim, bawahan tidak berani membangkang. Mereka dengan terburu-buru meninggalkan daging dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan kecepatan cepat.
Hanya ketika semua orang telah sepenuhnya pergi Sari akhirnya berbalik ke Arjuna, ekspresinya serius. Kamu mendengar mereka, kan? Aku tidak memiliki bentuk binatang buas sama sekali. Dan lebih jauh, aku juga tidak mengalami periode panas yang mereka bicarakan. Arjuna hanya menawarkan senyuman mengetahui yang signifikan di sudut bibirnya, suaranya turun ke nada serak yang sedikit menggoda. Oh, tapi aku ya. Sari terkejut oleh pandangan agresifnya yang tiba-tiba dan secara instingtif mengambil setengah langkah mundur. Aku benar-benar takut ular, kamu tahu. Aku tidak akan menggunakan bentuk binatang buasku untuk kawin denganmu jika itu kekhawatiranmu. Arjuna meyakinkannya, kilauan nakal di matanya. Sari ternganga dalam kejutan yang luar biasa. Ya Tuhan, selama 1000 tahun aku telah memikirkan ini. Jika aku tidak begitu takut ular, aku benar-benar ingin menggunakan ekor ularnya untuk pergi lebih jauh. Setelah mengatakan itu dengan keras, semburat naik ke pipinya, daya tarik Arjuna yang tidak dapat disangkal benar-benar selaras dengan selera estetika dan preferensi persisnya. Fisiknya yang terdefinisi dengan baik juga dengan sempurna cocok dengan tipe tubuh idealnya untuk pasangan potensial. Pasangan yang sempurna. Tapi ular memiliki dua. Apakah kamu gila memikirkan hal-hal seperti itu? Dia merenungkan, kemudian mengeluarkan, apa? Artinya, ketika kamu berubah menjadi bentuk manusiamu, apakah ada juga dua dari itu? Sari, dalam ledakan rasa ingin tahu yang tiba-tiba dan tanpa filter langsung mengajukan pertanyaan yang sangat pribadi. Dia pada saat itu benar-benar sangat-sangat penasaran. Apa? Arjuna tidak langsung bereaksi terhadap pertanyaan yang tidak terduga, tetapi ketika dia akhirnya melakukannya, matanya menyipit sedikit dalam hiburan, dan dia terkekeh pelan, mengambil tangan Sari dan dengan sengaja menempatkannya pada posisi itu. Apakah kamu memahami sekarang? Sekarang, sudah sebesar ini, kamu lihat. Bukankah itu akan menjadi lebih luar biasa besar ketika menjadi terangsang dan menjadi dingin? Sari menarik tangannya seolah-olah dia telah menerima kejutan listrik yang kuat. Kamu akan membuat aku pingsan dengan pembicaraan itu. Arjuna hanya menyeringai dengan jahat, matanya berkilau. Nah, apakah kamu cukup puas dengan penjelasanku? Sari menunjuk jari yang gemetar padanya dan mengambil napas yang dalam dan gemetar. Kamu kemungkinan besar memiliki semacam penyakit serius, aku bersumpah. Biarkan aku secara singkat memperkenalkan diriku, wanita kecilku. Kapasitas reproduksiku sangat kuat, lebih dari 7 kali per malam sangat dapat dicapai untukku. Apa yang kamu katakan? Siapa yang mengajarimu memperkenalkan diri dengan cara yang vulgar? Arjuna mengambil 2 langkah, secara efektif menyudutkan Sari ke dinding, satu tangan dengan santai beristirahat di permukaan di samping kepalanya. Aku menawarkanmu satu saran, sayangku. Kamu akan jauh lebih baik jatuh cinta padaku dengan sangat cepat. Sari berkedip, bingung. Pernyataan bos musim dingin yang mendominasi. Apakah ini benar-benar pasar binatang buas atau beberapa novel roman aneh? Bagaimana orang biadab ini berhasil bertingkah seperti novel CEO yang mendominasi? Sari merenungkan pada dirinya sendiri, benar-benar bingung. Jika aku tidak bisa, Sari mulai mencoba mengartikulasikan perlawanannya. Arjuna tersenyum samar, sedikit baja dalam pandangannya. Aku memiliki tangan, dan aku tidak menentang mencuri apa yang kuinginkan. Jangan memaksaku menggunakan kekerasan, karena aku takut kamu tidak akan bisa menahannya. Betapa beraninya. Sari dengan cepat menunduk di bawah lengannya yang terulur dan dengan cepat meluncur melewatinya. Tolong pertimbangkan ini untukku. Hanya karena dia telah meliriknya sekali lagi di bawah pohon itu, dia telah tanpa henti mengejarnya seperti hantu lapar, menghantui setiap langkahnya. Langit luas, bumi luas, tetapi makan benar-benar adalah perhatian paling utama dalam hidup. Dengan kelimpahan daging segar sekarang tersedia, siapa yang waras yang akan menginginkan jeroan belaka?
Sari segera mengambil 2 potongan besar daging yang baru dipotong dan mulai persiapan untuk memasaknya. Setelah momen kontemplasi singkat, dia mengambil 2 potong lagi, isyarat yang tidak terucapkan. Arjuna, mengamati kuantitas yang dia ambil, mencatat dengan lonjakan kegembiraan yang tenang bahwa dia jelas telah memasukkannya dalam rencana memasaknya. Matanya melengkung dengan kesenangan yang mendalam, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk menawarkan bantuannya. Jeroan babi yang sebelumnya biasa-biasa saja sekarang akan berubah menjadi daging babi panggang yang mewah, perkembangan yang sangat menyenangkan. Bahkan kehadiran Arjuna, sebelumnya sumber gangguan, tiba-tiba tampak jauh lebih menyenangkan dan menyenangkan di mata Sari. Biarkan dia sedikit berani kalau begitu. Jadi-jadilah, Sari berpikir, menerima situasi. Dia dengan teliti membersihkan daging dan dengan pisau dapur yang tajam mulai memotong dengan ahli menjadi potongan yang lebih kecil dan dapat diatur, sangat cocok untuk direbus. Dia baru memotong 2 porsi kecil ketika Arjuna mengulurkan tangannya dan dengan main-main mencubitnya. Bukankah tidak perlu membasahi mereka dengan memotong begitu kecil? Saat Sari bersiap memotong potongan ketiga, Arjuna dengan lembut tapi tegas mengambil tangannya, mengeluarkan pisau spiritual hitamnya yang ramping, dan menyatakan dengan kepercayaan diri yang tenang, "Aku akan melakukannya sendiri." "Kalau begitu dengan segala cara, kamu yang melakukannya," dia merespons, dengan mudah menyerahkan tugas. Dia kemudian pindah untuk menyiapkan bahan lainnya. Di saat ketika daging langka, mereka biasanya bertahan hidup dengan berbagai tanaman yang dapat dimakan. Penatua pendeta yang terhormat telah dengan murah hati memberikan mereka beberapa kentang. Sari pergi untuk mengambil mereka, kemudian dengan rajin mengupas kulitnya, bermaksud merebus mereka bersama daging babi. Orang-orang suku ini biasanya tidak mengonsumsi kentang karena mereka tidak tahu cara menyiapkannya dengan benar. Di masa lalu, beberapa individu bahkan menderita keracunan karena mencoba memakannya mentah. Ketika suku berada di ambang membuang seluruh batch, Sari dengan hormat meminta penatua pendeta untuk memberikan semuanya padanya. Arjuna terbukti sangat cepat dan terampil dengan kedua tangannya dan pisaunya. Pada saat Sari selesai dengan teliti mengupas semua kentang, dia sudah dengan ahli memotong setiap potongan daging. Sari dengan terampil menyalakan api yang menderu di bawah panci batu besar, kemudian dengan hati-hati menambahkan daging, mengaduk menggorengnya sampai berubah menjadi coklat keemasan yang indah, mengeluarkan minyak kaya dan melepaskan aroma daging yang memabukkan. Selanjutnya, dia menambahkan berbagai rempah-rempah, sejumput garam, dan kuantitas air yang cukup untuk membiarkannya direbus perlahan dan sempurna. Arjuna mengamati setiap gerakannya dari samping, pandangannya tidak tergoyahkan, benar-benar terpesona. Wanita yang memasak dengan anggun seperti itu benar-benar sangat indah. Sari hanya menyadari bahwa ada yang salah setelah dia selesai menggoreng daging. Dia menatap Arjuna, ekspresinya penuh kebingungan. "Tidakkah kamu menemukan metode memasakku sedikit aneh? Orang ini terlalu tenang, seolah dia sudah tahu aku akan membuat daging panggang dan persis bagaimana menyiapkannya." Dia hanya diam-diam mengamati seperti supervisor yang waspada. Arjuna hanya mengangguk, senyuman halus bermain di bibirnya. "Aku yakin kamu memiliki alasan mendalam sendiri untuk melakukan hal-hal dengan caramu." Sari benar-benar tidak bisa berkata-kata, menyadari kesia-siaan pertanyaannya. "Aku bodoh untuk bertanya." Aroma daging masak benar-benar memabukkan, aroma gurih yang kaya. Gelombang aroma menyenangkan ini mengapung tak tertahankan dari pintu masuk Gua Budi, menyebar dengan menggoda ke seluruh suku. Binatang buas suku telah sangat tidak pernah sebelumnya mencicipi daging babi panggang, atau pernah menghirup aroma daging yang lezat secara ekskuisit seperti itu. Semua orang dengan bersemangat meregangkan leher mereka, mengendus dalam-dalam dan kuat. Aroma yang luar biasa. Apa bau megah itu? Mengapa bau sangat luar biasa enak? Tampaknya mengapung langsung dari Gua Budi.